Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'izan al hadis au kama qala amma ba'du al mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina majelis taklim zikir Suwarnariyah, Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian sekaligus pengorbanannya. Santriawan, santriawati zikir Suwarnariyah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah Al-Basar, Ar-Ridho, Al-Barokah, ya, Nurul Muslim, Hikmah Kamilah, Ikadamit, Darussafaah, Nurul Ihsan, Sa'adah, Sahasanah, Ikawangi, Iwamid, dan juga yang mewakili, yang hadir di aula zikir Suwarnariyah pada siang hari ini dalam rangka menghadiri dakwah Ibu Sudarmini sekeluarga, dalam rangka haul ayahanda tercinta almarhum Bapak Dimin, dan juga Bu Sudarmini juga punya hajat, ya, minta doanya untuk Bu Sudarmini yang sudah finish kontrak, insya Allah besok pagi perjalanan pulang ke Indonesia. Kita doakan mudah selamat sampai tujuan, sampai rumah keluarga, dilancarkan semua urusannya, dimudahkan semua prosesnya, pulang membawa ilmu, membawa rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, ingkang manfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Lalu mugi-mugi sasampun pun di dalam, mugi-mugi Allah tasih paring hidayah, tasih nderek ngaos malih wonten majelis on air menika nggih. Amin Allahumma amin. Dan juga minta doanya untuk Pak Suparlan sekeluarga, Ibu Dini sekeluarga, Ibu Landep sekeluarga, dan juga Mas Tarno sekeluarga. Dan juga minta doanya untuk Ananda tercinta Wahyu Kurniawan, semoga menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmu, dan semoga selalu istiqomah dalam ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mohon maaf yang besar-besarnya kami agak terlambat hadir di aula begitu selawat karena banyaknya kegiatan. Ada selamatan juga habis zuhur tadi, saya diminta untuk selamatan padahal jauh, tapi mintanya saya yang doa, nggih, hadir juga insyaallah kalau ngaten, lane terlambat dikit mboten napa-napa, minta maaf yang sebesar-besarnya gitu nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan haul dari almarhum Bapak Dimin, dari putra dan saudara dari Ibu Darmini, namanya Ibu Sudartun. Mudah-mudahan inilah keuntungan dan inilah kemudahan orang tua yang memiliki banyak anak. Satu anak tidak mau bergabung sendiri-sendiri, Masya Allah luar biasa. Dalam satu minggu dikirim Yasin, dikirim tahlil, Masya Allah. Maka betapa beruntungnya ahli gubernur kula panjenengan yang sampun sumare, dan kita juga beruntung kita semua yang hadir karena hajatan Ibu Sudarmini, ahli gubernur kula panjenengan ya katutan kiriman tahlil, kiriman Yasin, alhamdulillah. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa segala sesuatu kematian menjadi puncak dari kehidupan ini. Makanya mudah-mudahan kita semua berdoa memohon pada Allah ikhtiar yang semampunya, ikhtiar sekuat tenaga, muga-muga di puncak kehidupan kula panjenengan, puncak akhir hayat kula panjenengan, muga-muga tansah dipun kantili ingkang nami istiqomah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya menjadi sumber dalam kehidupan kula panjenengan di dalam mengendalikan diri
ini menjadi sebuah alasan yang kuat, yaitu yang namanya zikrul maut. Kapan kula jenengan kok isih gelem kelingan pati? Urip niki mboten ngoyo-wono. Urip niki mboten berlebihan di dalam menyikapi kehidupan. Urip niki mboten badhe terlalu susah, menawi kita semua diberikan kekuatan oleh Allah yang namanya zikrul maut. Kenapa zikrul maut menjadi kunci? Nabi mengatakan kafa bil mauti wahidan. Cukuplah kematian menjadi pentausiah. Cukuplah kematian menjadi pengingat kangge kula panjenengan untuk menyikapi sebuah kehidupan. Bahwa sak jaduk-jaduke menungso, sak sugih-sugih menungso, sak rosa-rosane menungso, tetap ujung-ujungnya akan kembali ke rahmatullah, akan kembali ke pangkuan Allah sing jenenge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu sebelum datangnya kematian itu, kita selama diberi kehidupan mbok yo memperbanyak yang namanya zikrul maut, karena zikrul maut menjadi kunci kesempurnaan dalam kehidupan. Sebagaimana yang akan saya kutip pada yang hari ini, mengutip dawuhipun Ba'dul Hukama. Dawuhipun Ba'dul Hukama, tamamul ibadati fi sidqin niyati wa tamamu salahil amali fit tawadu'i wa tamamu hazaini fi zuhdi fit dunya wa tamamu hadhihi kulliha bil hammi wal hazan fi amril akhirah wa tamamul hammi wal hazan mulazamatu zikril mauti bi qalbika wa kasratit tafakkuri fi dzunubika. Jadi saya katakan bahwa zikrul maut menjadi penyempurna dalam segala hal kehidupan kula panjenengan. Lho ora kok malah laling mati sempurna apane nyambut gawe malah ra semangat. Barang ra semangat nggih, eling mati niku mboten kok terus ngoyo-woro le nyambut damel mboten, tapi membawa manusia ngoyo ing dalam ibadah mergo eling-eling mumpung isih ana hayat dikandung badan. Selama hayat masih dikandung badan, usaha maksimal akan dilakukan orang-orang yang ingat namanya kematian. Akan tetapi mafhum mukhalafah, kebalikan daripada orang yang tidak mengingat kematian, artinya ghaflah anil maut, lupa dari kematian, maka akan kebalikannya, dia akan malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita kupas satu persatu dawuhipun Ba'dul Hukama. Tamamul ibadati fi sidqin niyah. Sampurnane ibadah, tamamul ibadati utawi sampurnane ibadah iku fi sidqin niyati ing dalem temene niat. Tidak ada ibadah dalam kesempurnaannya, atau tidak ada kesempurnaan dalam peribadahan manusia kecuali dengan sidqin niyah, yaitu dengan temene niat. Ngaji jenengan kados ngeten niki iso sempurna, kajian panjenengan iso sempurna, letolabul ilmi jenengan bisa sempurna asalkan satu, sidqin niyah. Ibadah nopo kemawon sing kula jenengan lakoni mboten badhe panggih kesempurnaan kecuali dengan menyempurnakan dengan kejujuran atau kesungguhan dalam niat. Wis to, wong ning sembarang wis diniati, niate kok kuat mesti dikabulne karo Allah. Nah, maka ketika ada orang punya keinginan, ternyata keinginannya tidak bisa menghasilkan apa yang dituju, dikit-dikit menyalahkan Allah, ya itu Allah ngersakno. Nah, mungkin ada hal yang perlu kita selidiki, yaitu ketidakadanya kesungguhan kita di dalam meniatkan dalam setiap ibadah kula panjenengan. Wes wong nek niate ibadah kuat. Arep pengajian iki lah mbok ceblak, mbok ceblok, mbok ceblak, mbok ceblok ya terus
munggah neh. Ceblok neh, munggah neh. Mesti ngoten niku. Wajib ceblok-ceblok prai pisan. Kadang-kadang malah ngoten. Boten. Orang harus sungguh-sungguh dalam niatnya, sudah maksimal dia meniatkan dengan sungguh-sungguh, apapun tidak akan menjadi penghalang untuk menjadi kesempurnaan dalam ibadah. Jenis ibadah nopo kemawon, ya, jenis ibadah nopo kemawon, maca Quran kon niat lah, dia mau ono kaya apa ya tetep maca Quran, bukan duwe niat yang kuat. Itu lek niate ya mbok menawa kok iso maca Quran ya maca, lek ora ya ora tenan. Ya, maka segala sesuatu ketika sudah kita niatkan, maka niatkan dengan sebaik-baiknya, niatkan dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menolong setiap apapun yang dilakukan manusia dengan niat yang sungguh. Banyak orang niat, kadang-kadang enak wong ngelakne ngoten niku. Alah, aku wis kaya ngerah wong kae ora keneng. Nyaturan niat ya mesti keneng. Bahasa-bahasa ngoten itu memang betul. Apapun yang Anda tuju, apapun yang menjadi tujuan Anda akan bisa sempurna tergantung seberapa besar niat Anda. Niatmu piye, sepiro kadar kualitas niat Anda lah yang akan menunjukkan kesempurnaan dalam setiap keinginan ibadah yang Anda inginkan. Lah ora, ya ora bakal nemokne kesempurnaan. Bahkan kok sempurna kasil ora kok sempurna. Aja meneh kok kasil. No, ora kasil niku wae, intinya apa? Tidak terlakukan sama sekali. Sebenarnya kok sempurna, kesentuh sama sekali tidak. Gimana kita sempurna? Nandangi ya ora, kok arek sempurna. Ya ora mungkin ngomong rambut tandangi kok sempurna. Sedenge sing ditandangi ya durung mesti sempurna, apalagi sesuatu yang belum kita jalani kok kepengin kesempurnaan. Yo durung bisa. Ya, tamamul ibadati fi sidqin niyah, sempurnane ibadah kuwi kelawan temene niat. Yang kedua, wa tamamu sholahil amal, dawuh terusane dawuh, wa tamamu sholahil amali fit tawaddu'i, wa tamamu sholahil amal lan utawi kebaguse ngamal iku fit tawaddu'i ing dalem tata krama utawa ing dalem andap asor. Nggih. Jadi kebaikan, kesempurnaan kebaikan amal sing kula jenengan iku iso sempurna kebaikannya tatkala setiap amalan yang kita jalani dengan penuh ketawaduan. Jadi ibadah sempurna dengan sesungguhan niat. Yang kedua, kesempurnaan kebaikan amal kula jenengan karepe jenengan iso maksimal duwe amal soleh padha. Apabila amal soleh tadi disertai dengan tawadhu yang kuat. Tawadhu yang kuat. Jadi ketawaduan andap asor, amalan apa ae sing dilakoni menungso kok wonge andap asor, ya sempurna. Sempurna dalam kebaikannya, artinya sempurna. Jadilah sebuah amalan yang soleh, jadilah amal soleh kula jenengan, lek diarani dadi amal soleh, artinya amalan yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manane ngamal amalan apik niki wau karepe ngamal sing iso ditampa ning gone Allah mesti dibarengi karo ketawaduan. Bono ngamal apa mawon gak dibarengi karo tawadhu ora ono artine. Ngamal apa mawon, amalan apapun yang kita kerjakan tanpa kita barengi dengan ketawaduan, wah dicela orang kita. Ya, anak wong ngamal api, sajane api, tapi carane ngamal ora dibarengi karo tawadhu. Yo jatuh satu saat ya nanti. Maka nggak jadi sempurna amal soleh. Nah, dan sekarang ini yang perlu kita telusuri. Ngaji ini kula amal soleh saja. Pengajian ngeten iki kula ngaji ngeten amal soleh. Tapi lek ngaji ora dibarengi karo tata krama, ora suwi. Ngeten niku wae. Kenapa? Tidak mungkin akan mendatangkan kesempurnaan sebuah amalan yang soleh apabila tidak dibarengi dengan tawadhu. Ngaji ya ngoten niku. Ngaji ya supaya ngaji kula jenengan lek berguru iso dadi amal soleh ya barengono karo ketawadhuan. Mulang yang ngoten ugi, mulang mengajar memberikan tausiah ora gelem barengi karo tata krama ya ora dadi.
Artinya dia jadi apa? Tidak menjadi sebuah amal yang soleh, tidak menjadi kesempurnaan dalam sebuah amal soleh. Karena mboten dibarengi tata krama. Napa mawon salat? Salat iki oleh mawon nggih. Laki-laki sing penting sampean sualan, udele karo dengkule niku wis ketutupan, salat yang pun sah. Tapi untuk mencapai kesempurnaan tunggu dulu. Wong lanang niku auratnya kan udel sampai teko dengkul. Ya sing penting udele ketutupan, dengkule ketutupan, salat secara syariat sah. Tapi untuk mencapai kesempurnaan harus dibarengi dengan dunia tarekat, dibarengi dengan tasawuf, maka dia tidak masya Allah, sowan Allah kok ngene. Arep sowan pacar, sowan maratuwa lek mata mlekit, dong sowan Allah masa yo kaya mengkene. Nah, ini tidak ada ketawaduan. Nah, tuku gamis api-api dong tuku ruko lah sing paling murah dhewe. Lah rupane gawe sing bener ketutup. Itu secara syar'i murah gak masalah, sing penting tertutup aurat. Tapi untuk menjadikan kesempurnaan dalam ibadah, kesempurnaan dalam sebuah amal, ngajeni ya Allah, kita mau menghadap Allah kok harganya yang murah. Kalau bisa menghadap Allah harganya yang mahal loh. Ngoten niku lho Bu, itu sudah menunjukkan ketawaduan dalam sebuah amal. Yo, arep ngadep Gusti Allah, masa rukuke seminggu rong bulan pisan. Nah, itu masanya rukuke tau diumbah. Anda nganggone ping 5 sedina lho Pak, baru cepet cantolne kok. Nggih, mboten napa-napa lah. Artinya secara syariat selama orang kena najis dalam saulan ra diumbah ya mboten masalah. Lah kok 1 bulan tidak dicuci tidak masalah. Yang penting tidak terkena najis. Yang penting mboten mutanajis, mboten kena najis, tidak masalah. Tapi untuk sebagai ketawaduan di dalam melaksanakan amalan yang soleh bisa menjadi sempurna, yang artinya tidak dicaci sama sekali dalam setiap amalan yang kita kerjakan, tentunya harus disertai ketawaduan. Lho sedenge neng wong ngamal, neng wong ngaji dibarengi karo tata krama sik dicaci maki wong. Tapi mbok zaman terbalik saiki wis, makanya ketika film dunia terbalik. Ngaji justru lek gelem ngaji ra sopan, larise ra sebelakane. Ana wong ngaji kok omongan jorok, mualah rayan, brutak karo brutut naudzubillah. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita selidiki. Ulama-ulama salaf sangat berhati-hati dalam melaksanakan amalan, harus disertai dengan ketawaduan. Lha sing ngamal salaf tuh. Sing ngaji ulama-ulama salaf ngaji kare tata krama melipis, bahasane kula jenengan bahasa yang penting isih dicaci maki wong. Tapi dong giliran bahasane wis ra karo-karuan, perbincangannya wis ra karo-karuan lho, pola malah ditarik. Ya inilah zaman sudah dunia terbalik ya seperti ini. Makanya untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam amalan yang saleh harus disertai dengan tawadhu. Apapun itu amalan. Ketika berunsur amal soleh, kok mboten dibarengi karo ketawaduan, maka tidak akan pernah menjadi kesempurnaan. Yang artinya sulit untuk tercatat sebuah amal soleh kanggene kula jenengan. Lah kenapa tidak tercatat amal soleh? Karena tidak diterima di sisi Allah. Dan di amal sing ketampa ning gone Allah, ya kuwi lho Bu, sing diarani amal soleh. Dan berikutnya watamamu hadzaini, sempurnane ibadah, sempurnane amal soleh. Watamamu hadzaini ta sempurnane iki sidqun niyah lan tawadhu iku bizuhdi kelawan zuhud fit dunya ing dalem donya sumbere. Jadi ana wong iso sungguh-sungguh dalam niat sebuah ibadah. Ada orang bisa menyertakan ketawaduan di dalam melaksanakan amal soleh, sempurnanya hanya melalui bizuhdi fit dunya yaitu zuhud ing dalem donya. Wes gak pengen pangkat, gak pengen dilem wong. Lah zuhud itu maksudnya lho, kelas wong zuhud itu wis ora peduli dengan apa yang menjadi penilaian manusia. Orang yang zuhud hanya butuh Allah semata. Aku gak butuh diinget wong, ora butuh aku dipuji wong.
butuhku sing penting Allah pirsa. Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ning Quran lah ora usah kepengin bahwa Allah wis roh apa yang Anda lakukan ini Allah yang menggerakkan, maka kita sudah tahu bahwa Allah tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini Allah tahu, tidak butuh ketahui orang lain. Niki lek ora wong zuhud ya mboten iso. Lho maling ngoten niku. Soale dipastikan wa tamamu hadzaini bizuhdi fid dunya. Sempurnanya dua hal ini harus sudah zuhud ing dalem hidup. Wangel men to Pak wong lho. Mboten kok wangel sakjane. Karek iki gelem apa ora arek ngoten sakjane. Sakjane mboten kok angel lho. Wangel men to Pak ngamal ibadah lho. Ini mboten angel. Selama kula jenengan iki memang ada niat, ada keinginan untuk ke sana, sakjane ya mboten angel. Ya hanya saja dunia yang selalu menghampiri kita, dunia yang menghalang-halangi kita untuk itu, maka kita sulit untuk melawan itu semua. Nah, pasti kita mengatakan sulit. Kenapa kita mengatakan wibah? Wah, angel men, nggih, karena kita masih cinta dunia. Karena kita masih senang dengan duniawi, ijek seneng pangkat, ijek seneng jabatan, ijek seneng bondo, ijek seneng dilem uang, ijek seneng dipuji-puji wong, ijek seneng diunggul-unggule wong, ya urung iso untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah dan juga tidak bisa untuk mendapatkan kesempurnaan dalam setiap amal soleh selagi belum dengan dereng zuhud. Paham nggih, karepe niki paham nggih? Sumber kesempurnaan itu ternyata di sini. Yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa sempurnanya ibadah, sempurnanya niat yang sungguh-sungguh, sempurnanya ketawaduan ketika Anda sudah menyempurnakan itu semua dengan zuhud tentang dunia. Lah ora kepengen dilembang, ora kepengen diunggul-unggule wong, ya iso duwe ketawaduan. Lah wong sing kepengen diunggule wong serba gengsi, mau kalah karo liyane. Lho ngoten-ngoten wis walah isih jauh dari namanya kezuhudan. Jadi rumangsa kalah karo liya ki moh, aku iki luwih timbang liyan. Aku iki luwih timbang liyan. Alhamdulillah. Ini gambaran manusia yang tidak bisa menyempurnakan di dalam ibadahnya, artinya manusia yang belum bisa menjalani kesungguhan dalam niatnya, manusia yang belum bisa melaksanakan ketawaduan dengan sepenuh hati karena masih ada zuhud dunia. Tapi kalau ada zuhud, maka kedua-duanya akan sempurna di jalan. Wa tamamu hadhihi kulliha wa tamamu hadhihi sempurnane iki sidqun niyah, iki tawadhu, iki zuhud kulliha ya sakabehane hadhihi iku bil hammi wal hazani fi amril akhirah. Sumber ngoten malih. Ya Allah, jabae tibake perkara telu, loro mang disempurnakan perkara telu, akhire ketelu-telune iso sempurna. Coba utama ngenten iki dawuhe. Dipertanggungjawabkan iki arep mbok sangkal gak iso. Ora ana wong iso nyangkal kitab karena ini dawuh saka Allah, siri yang dia keluarkan melalui lisannya para badul ulama. Ora ana wong iso nyangkal. Nah, kita ngaji seperti ini lebih jelas, lebih tidak berisiko. Kalau kita hanya mengaji tafsir Al-Quran, tapi kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran dengan benar, lebih baik kita mengutip kata badul ulama, dan ini semua juga isi daripada Al-Quran. Tidak mungkin lepas dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Terlebih. Jadi sempurnane telu-telune kuwi mau kedah napa bil hammi wal hazan fi amril akhirah, kedah duwe rasa prihatin, duwe rasa susah ing dalam urusan akhirat. Ya Allah, akhirat esuk piye, akhirat esuk piye? Artinya dia berpikir panjang tentang akhirat, nyusahno kehidupan di akhiratnya, sok sanuke dan sebagainya, maka inilah yang akan menjadi sumber kesempurnaan ketiga-tiganya. Kalau sampai iso zuhud, like kapan wis cinta karo akhirat. Kalau sampai arep zuhud, like kapan wis duwe kepikiran tentang kehidupan di akhirat supaya apa ya Allah, rasane neraka kaya apa. Dah nilai sampai neraka ya apa dadi. Sehingga mereka tidak mau ketinggalan tentang amalan-amalan akhirat. Ketinggalan amal dunia, ketinggalan urusan dunia, orang sepiro susah, tapi ketinggalan urusan akhirat susah, betul karuan.
Kalau sudah seperti itu, barulah ketiga-tiganya akan dapat dikerjakan dengan sempurna. Judulnya apa tuh ngaji gimana? Sempurna gitu ya judulnya. Ada ya. Dan berikutnya jam 2. Nanti langsung saya langsung ke pondok Mambaluda. Saya ngajak pondok hari ini Rabu itu jam 2 harus turun karena saya perjalanan sana sini 25 menit. Nanti sampai sana sudah masuk. Madrasahnya sudah mulai masuk, ya. Jadi ini mungkin kalau tidak minta langsung saya turun saja, tidak sampai menunggu doa kasih majelis ini tak dengan netiway, kalau tak mantap. Poin yang berikutnya adalah watamamul hammi wal hazan, sempurnane susah, sempurnane prihatin ing dalam urusan akhirat iku mulazamatu zikril mauti netepi eling pati. Nah, sumbernya tanggal iki maneh tengah sing tak aturaken mengingat kematian menjadi sumber kesempurnaan dalam kehidupan kula pati. Enak dasare kula muni ngaten mboten kok ngawut, ada dasarnya. Ternyata wong iso sempurna perlu perkara, sempurnane rong perkara kelawan zuhud, sempurnane telung perkara tambahan zuhud dengan apa? Nyusahno prihatin urusan akhirat dan kesempurnaan keprihatinan seseorang tentang dunia tentang akhirat tentunya dimula zamati zikril mauti kuwi kelawan netepi eling pati. Wis to kapan eling pati pun wong mikirin akhirat. Ya Allah, amal durung cukup ya Allah. Sampai saya di pondok Allah ya apa amal urung cukup. Nah ini yang menjadi kekhawatiran orang-orang yang sempurna hidupnya ini seperti itu. Orang-orang cita-cita, orang cita-cita, omah ya terima ngono ae, sepeda motor terima legenda ngono. Kok orang cita-cita, ya ngono, ya duwe, cita-cita ya duwe ngono lho. Cita-cita yang duwe, baterainya pari malah legenda, yang duwe, cita-cita yang duwe, tapi tetap kita tidak boleh lepas dari namanya yang paling utama. Jadi, wong sing duwe cita-cita kehidupan iki sakjane wong sing ngeten iki mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan, artinya sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Sakjane ten kita muzalamatu zikrul maut ya kuwi netepi karo jenenge eling mati. Nah, menetapi zikir pun eling mati. Mulane ana wong iso salat duha, ana kita kifatul atqiya yang pernah kita kasih di hasanah itu kan adanya orang sampai salat duha niku gara-gara napa eling mati saja. Ngoten lho. Sehingga manusia akan dimudahkan ibadah di tengah-tengah kesibukan manusia sedang sibuk mencari duniawi, tapi manusia tetap bisa beribadah. Atau jenengan hari-hari gini jam-jam segini wong mulai golek ekonomi mboten karu-karuan, jenengan iki iso melok ngaji. Bener lah mboten roh sama Allah. Mboten mungkin ya. Lalu dengan mengingat kematian, maka sempurnalah seseorang dalam menyempurnakan menyusahkan akhirat. Dengan menyusahkan akhirat sempurnalah kezuhudan seseorang, sempurnalah ketawaduan seseorang, dan sempurnalah kesungguhannya seseorang. Ini semua dari namanya zikril maut. Yang terakhir, zikril maut fi qalbika wa kasr ya, zikril maut fi qalbika wa kasr tafakkur fi dzunubika. Akeh pikir-pikir ing dalem dosane kula njenengan. Wong lek suruh mongson di dosa, alah ndak patek wani sembarang-barang. Tapi lek wong rumangsa di dosa, ya memberanikan diri untuk urusan apapun beraninya mboten karu-karuan nggih. Tapi kalau sudah ada rasa kita punya dosa, bahwa kita banyak dosanya, insya Allah melangkah demi langkah, tentunya akan dengan penuh kehadian, karena apa? Karena kula jenengan memang merasa punya dosa. Lalu awal saya langsung di dosa, jangan-jangan orang nyapur Allah, dan kesusahan yang paling berat kita terima ketika sholat di hadapan Allah masih membawa dosa. Ini yang sangat kita khawatirkan, sehingga bagaimana berusaha maksimal taubatan nasuha, lakukan kebaikan, istighfar setiap kesalahan yang kita jalani. Insya Allah sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, mugi-mugi dipanggil sampun bersih dari namanya dosa. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melalui kajian sore hari ini mugi-mugi almarhum Bapak Dimin yang menjembatani putrinya, menjembatani acara kajian pada hari ini, tambahan ilmu kita pada hari ini,
mugi-mugi dadi sababiahipun Bapak Dimin almarhum dipun ngapura kala kelepatane dipun tampi oleh Allah sedaya amal kesaenane dan ditempatkan di sisi Allah yang menika surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Bu Sudarmini yang hajatan pada sore hari ini kita doakan mugi-mugi perjalanannya besok pagi dari Taiwan ke Indonesia pun paringi lancar sedayanipun dan pulang ke pemukosan sah gendong ilmu gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Dan doa saya boten lali kalih kula nggih Bu Sudarmini. Walaupun pulang Indo muga-muga sik kemutan kula. Banyak-banyak. Nggih, Abah. Santri sing wis mulih lali kula. Nggih. Insyaallah sedereng ngaos Ibu nggih. Tas sedereng ngaos. Nggih, insyaallah, Abah. Nggih. Nggih, mulih sak keluargane ngono ki lho ngaji ku ning Taiwan ngene iki. Nggih, alhamdulillah. Nggih, mugi ada panjenengan dipun ijabah lan dipun ridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang menghadiri hajatan Bu Sudarmini, yang mengaminkan hajat Bu Sudarmini, mugi-mugi dadi sababiahipun hajat kula hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbal Alamin. Ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'a hadri qulubina wa abdanina wa salamati wa lafiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وأعمالا مقبولة ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة. ربنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الرجال وأهل الطهير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقد حاجتنا وحاجتكم hajati Bu Sudarmini, hajat dunya, hajat akhirat, barokah, yasin, wa tahlil, wa tausiyah, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten semanten ingkang sadaya kula aturaken kira langkung pangapunten besok siang jam yang sama kita akan hadir di Majelis Taklim Darus Syafaah. Nggih, besok siang juga ada kajian di Darus Syafaah. Mekaten kula aturaken kula langsung mandhap niki Bu nggih, ngapunten kakak sedaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.